Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Riki Uni Family. Bersama saya Riki Zalaluddin. Hari ini saya akan membuat tutorial yang berbeda ya. Sebelumnya sudah saya ajarkan mengenai CAD 3D mechanical ya. Di antaranya SolidWorks itu udah sampai step 75, udah sampai dari mulai basic, kemudian 3D part, assembling, drawing, kemudian sedikit animasi kayaknya udah ya. Kemudian detail-detail untuk latihan 3D, fitur-fitur 3D dan 2D-nya juga ya, dan lain-lain. Dan analisis juga ya. Terakhir berarti udah masuk di analisis SolidWorks, tapi belum saya lanjutkan lagi ya. Dan yang kedua sama masih tentang CAD juga tapi berhubungan tentang mekanika, udah nyampe 43. Itu sama dari basic sampai ini udah sampai assembly kayaknya. Oh, baru di 3D ya. Oke, karena awalnya tuh dulu lebih banyak di SolidWorks peminatnya, jadi saya dilanjutkan di SolidWorks yang Inventor agak vakum, makanya 43 ya. Dan sekarang karena saya sudah mentok juga di sini, ini udah banyak juga sih ya sebenarnya, tinggal banyakin latihan. Dan juga ini juga hampir sama, udah detail. Nah, saya kemarin latihan belajar SketchUp. SketchUp ini sangat menarik sekali. Karena saya basicnya adalah mechanical, jadi saya mempelajari SketchUp karena kebutuhan. Nah, jadi dulu tuh ceritanya mau membangun rumah, jadi saya mau nggak mau harus belajar SketchUp ya, biar apa yang ada di ide pemikiran saya itu terrealisasi seperti itu. Nah, adapun untuk SketchUp yang udah saya buat kemarin itu membuat rumah ya. Sebentar. Karena secara basic sama-sama desain, ya, SolidWorks, Inventor maupun SketchUp. Tetapi secara langkah-langkahnya ada sedikit berbeda. Berbeda itu kalau agak-agak jomplang sih mungkin ya, tapi nggak terlalu. Mungkin salah satunya ketika di assembling, kalau di SolidWorks itu dipisah. Jadi ada jendela untuk 3D-nya, kemudian assembling, drawing ya. Kalau di SketchUp itu sama seperti halnya AutoCAD mungkin ya. Jadi dalam jendela yang sama kita bisa setting untuk 3D-nya, kemudian untuk assemblingnya kayak gitu ya. Tapi menariknya lagi, SketchUp itu realistik, tetapi ringan bebannya ya, beban ke komputer jadi ringan. Seperti itu yang saya sukai, makanya kemarin diperdalam karena kebutuhan. Nah, ini contoh yang udah saya buat seperti ini ya. Ini interior dalamnya, interior desain yang saya buat kemarin. Adapun yang udah jadi fixnya kurang lebih seperti ini. Nah, tuh ini udah banyak desain 3D tapi nggak terlalu berat. Nah, itu yang bagusnya. Dan juga realistik ya. Secara tekstur tanpa dirender pun ini oke hasilnya. Oke banget lah ya. Dan juga 3D-nya juga udah tersedia. Sama seperti halnya sih SolidWorks ya. Kita tinggal download di Grab 3D Grab ya, Grab IT ya. GrabCAD. Nah, kalau SketchUp itu ada juga sama di SketchUp, bisa kita download library warehouse-nya ya. Nah, ini untuk desain dalamnya seperti ini. Nah, ini dalam ruangan dalam, ini dapur. Menarik lah, jadi kita tuh seakan-akan sudah berada di desain yang udah kita buat nih ya. Tinggal kita realisasikan dalam proses pengerjaannya seperti itu. Nah, jadi itulah ya, ini desain 3D yang full pertama saya buat di SketchUp, dan saya belajar dan otodidak
Jadi saya akan coba membuat sebuah tutorial dari basic sampai bisa membuat 3D seperti ini dengan cara otodidak. Dengan cara yang saya pahami dulu bisa sampai buat seperti ini. Nah, mungkin banyak yang udah profesional dari basicnya arsitek, nanti kalau ada kesalahan dari tutorial saya, silakan kasih masukan, saling, memberi masukan, saran ya, karena saya belajar dengan basic otodidak, jadi mungkin, banyak hal-hal yang nggak saya pelajari secara teori ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke teori, basic-nya. Yang pertama, di sini, kita misalkan coba dari mulai buka jendela baru ya, saya ini coba close dulu ya, sebentar, saya coba ini dulu, saya close dulu, nanti teman-teman takutnya bingung ya. Nah, ini saya close dulu deh. Nah, saya akan coba dari awal banget ya. Ini adalah ikonnya, udah saya pin di taskbar ini, klik, dan saya menggunakan SketchUp tahun 2021 ya. Nah, kemudian nanti akan ada jendela pilihan. Di sini yang pertama ada pilihan tentang satuan. Ada inch, meter, sentimeter, dan lain-lainnya ya. Saya biasa menggunakan, untuk yang simple meter, seperti itu. Kenapa pakai itu? Ya karena basic bangunan itu beda dengan mesin. Kalau mesin itu kan milimeter ya, karena presisi. Kalau ini meter. Ini klik, kemudian nanti akan muncul sebuah layar seperti yang tadi. Nah, ini udah mulai. Nah, nanti seperti ini gambarnya ada manusia nih ya. Ini kalau menurut saya mengganggu sekali, saya suka di hide ya. Nah, jadi kalaupun dia di-rotate ke kanan, ke kiri full, tetap dia ke depan pandangnya ya. Saya coba di-hide aja biar nggak mengganggu. Nah, kemudian, kita pahami di dalam layar jendela ini ada yang namanya axis. Ada biru, ada hijau, ada merah. Kalau di SolidWorks itu kan ada X, Y, Z ya. Nah, ini di sini nggak ada hurufnya ya, saya juga nggak tahu nih. Ya mungkin kalau ini Y, ya kalau ini dia ini Z, ini Y, ini X mungkin seperti itu. Yang jelas di sini ada pembeda ya, ini garis jelas. Nah, kemudian nanti, dibedakan dari garis depan dan belakang. Nah, depannya itu putus. Mungkin ini perbedaannya adalah min dan plus seperti itu. Nah, kemudian, ini eksis ya, udah jelas lah sama ya. Background-nya itu dia ada gradasi warna warna gitu ya. Kalau kita membuat rumah tuh ada simulasi kayak mungkin ini langit gitu ya, kayak gitu mungkin ya. Dan kemudian di samping ada dan di atas ada tools perintah yang emang membantu dalam membuat, 2D ataupun 3D. Yang pertama dari, sebenarnya ini bisa ngambil ya, kita klik kanan di sini, nah kita tinggal checklist aja yang dibutuhkan yang mana. Misalkan kita menambah tentang kamera, klik aja kamera, nanti dia akan muncul. Tadi muncul di mana ya kameranya ya. Nah, pokoknya seperti itulah ya, nanti bakal bakal nambah seperti itu, nambah tools dan lain-lain ya, misalkan apa itulah ya yang emang dibutuhkan. Dan juga di samping kanan itu adanya namanya, bisa setting, material, material, color ya. Nah, di sini saya ada material, yang paling atas dulu deh ya. Ini kalau udah ada, eee, bangunan misalkan saya buat kotak di sini, buat kotak, eee, ya di sini akan ada yang namanya informasi bidang. Kalau saya klik di sini, ini ada area luas, seperti itu ya. Informasi seperti itu untuk yang pertama, informasi entity. Kemudian yang kedua tentang materials, ketika saya di
klik bagian panahnya akan keluar banyak icon warna, dan juga di sini bisa pilih, ada itu tentang 3D printing, misalkan kita mau ngasih ke sini color ya, klik aja ke sini, nah akan berubah seperti itu. Karena kan ya, simple, mudah, dan menarik sekali. Misalkan tentang stone, batu, klik. Nah, ini bisa diubah skala juga, tapi nanti ya, kita bahas itu sekarang. Itu untuk material, material tuh ada bisa color, ini color itu tentang warna-warna standar. Kalau ini material, tentang material yang digunakan dalam, arsitek, gitu. Oke, yang ketiga, ada yang namanya komponen. Komponen di sini 3D warehouse ya. Kan kita mau mengambil gambar ini. Nah, kayak gitu ya, gambar-gambar. Nah, ini gambarnya 2D, cuman ketika kita rotate ke kanan ataupun ke kiri, dia tetap mengarah ke kita. Jadi seperti 3D ya, padahal dia 2D, 2 garis doang. Dan ini kalau misalkan teman-teman nggak ada yang dicari, bisa dicari di warehouse 3D di internet. Kemudian yang selanjutnya, ada namanya style. Style itu untuk, style SketchUp yang akan kita gunakan ya. Contohnya di sini itu saya jarang banget sih menggunakan ini, karena bagi saya mungkin, lebih banyak praktik ke aslinya lah ya. Kalau ini mungkin settingan-settingan style yang kayak settingan depth extension, ini jujur saya jarang banget. Dia menampilkan garis-garisnya saja, solid color. Kalau di SolidWorks, settingan style sama, ada juga ya. Ya ada yang, wireframe, solid kayak gitu ya. Mungkin, sama ini edge, menampilkan edge-nya aja gitu, garis-garis isinya aja. Ini tentang style, tagging saya jarang gunakan. Ini untuk setting shadow. Ya, kemudian ini saya kalau buat, eee, simulasi kayaknya. Saya juga belum mendalami ini, nanti sambil berjalan ya. Oke, ini intinya seperti itu ya. Ini tools, dan di sini setting, default tray yang emang membantu ketika kita membuat sebuah 3D. Dan apalagi ya, di sini ada file, file biasa untuk yang buka jendela baru, membuka SketchUp yang udah kita buat, save as, import project, ekspor, nanti 3D atau 2D. Kemudian ini settingan untuk kamera. Dan di sini yang akan saya jelaskan lagi yang lebih pentingnya, ketika kita membuat gambar, kita pasti butuh yang namanya, pen ya, untuk menggeser. Nah, shortcut-nya pen itu tekan scroll dan shift-nya barengan. Kalau rotate, scroll aja, ya ke rotate. Perbesar samalah kayak SolidWorks ya, scroll down, scroll up itu untuk zoom in, zoom out. Nah, itu mungkin ya basic SketchUp yang dasar banget, nanti kita mulai simulasi, dari mulai garis ya, dan mungkin ke latihan lebih lebih enaknya, sambil jalan sambil kita belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share videonya. Bye bye, see you next time.